Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di On Kicau, solusinya para kicau. Di pertemuan kali ini, teman-teman kicau, saya akan membagikan tips dimana setelah kemarin saya meluncur beli murai gambling dan dapatnya setelah saya lihat burung itu gacornya juga ternyata itu alhamdulillah positif jantan. Sedikit saya akan bagikan trik atau cara bagaimana supaya kita mendapatkan jantan di saat kita beli gambling. Nah, ini semoga saja nanti bermanfaat buat teman-teman kicau yang suka beli iseng-iseng beli gambling. Langsung saja di pokok pembahasannya. Kalau saya pribadi ya teman-teman kicau, ini terlepas dari kita atau saya pegang burung ya. Begitu kita datang di tempat jual gambling, murai trotol gambling itu, poin pertama di situ kan terlihat biasanya burung tersebut dicampur kan, di satu sangkar itu ada terisi 15 ekor sampai 20 ekor, ada yang semacam itu kan. Di sini cara memilihnya begini teman-teman. Kalau saya pribadi nih ya, boleh dicontoh, dan semoga saja kalau seumpama teman-teman kicau ini belinya pas gambling itu mendapatkan keberuntungan. Nah, kalau saya pribadi, pertama yang saya lihat ya teman-teman ya, itu di bagian badannya. Jadi bodinya itu prioritas saya kalau beli untuk murai gambling, itu yang saya prioritaskan bodi besar dulu. Jadi kita lihat di dalam sangkar itu kan ada banyak trotolan gamblingnya. Kita pilih saja, kita lihat yang besar, bodinya besar, terus kelihatan panjang gitu ya. Dan satu lagi, biasanya ini pengaruh juga, benar-benar pengaruh. Dia burung tersebut kalau nangkring itu biasanya lebih ke membusungkan dada seperti ini teman-teman. Ya, dia akan lebih membusungkan dada daripada neprok seperti ini. Ya, jadi lebih membusungkan dada. Itu poin pertamanya. Jadi dari bodi kelihatan panjang, kalau berdiri di tangkringan itu dia akan membusungkan dada. Ya. Poin keduanya kalau saya pribadi memilihnya dari kaki, teman-teman. Kakinya kalau saya pribadi memilihnya itu yang panjang dan besar. Coba teman-teman nanti seumpama itu banyak pilihan, itu bandingkan kakinya yang kelihatan besar sama panjang, termasuk jari-jarinya ya teman-teman. Itu kelihatan banget nanti. Jadi teman-teman bandingkan, mungkin dari 15 itu kan pasti ada yang menonjol, atau 2 atau 3 ekor. Itu perhatikan dulu, jangan terburu-buru langsung pilih yang ini, jangan. Perhatikan dulu, diperhatikan. Nah, biasanya itu kan ada ringnya, ring peternak ya kan. Itu teliti. Oh, aku milih yang ring biru ini, katakanlah seperti itu. Itu perhatikan terus teman-teman ya. Perhatikan terus, gerak-geraknya itu perhatikan terus. Itu yang poin kedua ya. Kakinya yang panjang dan agak besar. Dalam artian mungkin dari semua yang ada di sangkar tersebut itu, oh ini yang paling besar ya. Itu teman-teman perhatikan. Nah, poin ketiga nih teman-teman. Poin ketiga,
di ekornya teman-teman ya, ekornya itu usahakan pas waktu melihat, waktu memilih, katakanlah yang poin 1, 2 sudah masuk kriteria, katakanlah seperti itu ya. Yang poin ketiga ini ekor. Nah, ekor usahakan ekornya ini panjang dan jarak antara putih sama hitam, lancur yang hitam yang paling panjang itu kalau bisa, kalau ada jaraknya itu antara 1 cm sampai 2 cm ya teman-teman. Jadi beli yang jangan antara antara hitam sama putih agak hanya sedikit saja, jangan. Usahakan beli meskipun nggak harus 2 cm, 1 cm mungkin ya, itu perhatikan. Nah itu boleh, itu salah satu di poin 3 itu ya. Jadi jarak antara putih, bulu putihnya itu sama bulu hitam yang lancur yang paling panjang itu usahakan antara 1 cm sampai 2 cm kalau bisa. Jarang sekali memang harus 2 cm, jarang sekali, nggak mungkin. Itu karena ini kan gambling, bukan murni jantan. Kalau murni jantan pasti 2 cm itu kan, itu lumrah kan, sudah positif jantan. Kalau gambling usahakan jarak antara putih sama hitamnya itu yang paling renggang, jadi paling hitamnya itu ada jarak lah gitu ya, 1 cm atau lebih. Nah itu ya, itu poin ke-3. Poin ke-4. Nah sekarang poin ke-4. Poin ke-4 ini ya teman-teman, jujur saja kalau saya beli gambling kemarin itu saya tidak melihat trotolannya harus mengkilat, ya kan? Enggak. Trotolannya harus bentuk bulat, enggak. Saya tidak melihat itu. Terus alisnya harus tebal, tidak. Saya juga tidak melihat itu. Karena murai gambling yang saya beli itu paruhnya juga tidak berwarna hitam banget gitu loh. Karena kita tidak mengerti indukannya, teman-teman ya. Kalau kita mengerti indukannya, bolehlah dari kita melihat itu. Saya di sini tidak melihat itu. Ya, ini kalau poin ke-4, kalau bulu di punggung itu ya teman-teman ya, bulu di punggung, ini bukan yang di bagian lehernya ya, bukan di pas belakang lehernya. Itu lebih ke dari sini antara sayap sama punggung tengah, itu kan ada pinggirannya itu ya. Nah, itu teman-teman lihat. Kalau seandainya sudah muncul bulu warna biru, hitam ke biru-biruan itu teman-teman ya, biasanya kan itu ya, itu memanjang. Jadi dari leher yang bulu halus loh ya teman-teman ya, bukan di bulu sayap loh ya. Jadi antara punggung dengan sayap itu loh, itu kan ada bulu halusnya, itu memanjang seperti ini, memanjang. Itu kalau kelihatan hitam dan agak ke biru-biruan, nah itu pilih, itu menjurus ke arah jantan gitu teman-teman, meskipun gambling ya teman-teman ya. Kalau di pas bagian punggung terus kelihatan hitam, itu saya rasa banyak yang seperti itu. Terus satu lagi ada yang di bagian pucuknya sini, pucuknya sayap itu sudah biasa teman-teman. Kalau menurut saya loh ya teman-teman ya. Nah itu kalau saya memperhatikan, kalau seandainya beli gambling itu di bulu halus antara leher itu ke belakang itu memanjang seperti itu, hitam ke biru-biruan, itu teman-teman beli ya. Terus lagi ini poin ke-5, poin terakhir kalau dari saya ya, kalau saya pribadi. Biasanya kalau kita beli di usia antara 1 bulan sama 1,5 bulan itu kan bulu putih yang di bagian punggung itu kan kadang lambat, jadi nggak keluar gitu kan ya, belum muncul putihnya itu kan ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan loh ya ini ya, itu saran saya kalau seandainya pas beli gamblingnya itu sudah muncul, itu perhatikan daunnya itu lebar apa kecil-kecil teman-teman ya.
itu usahakan yang lebar, gitu ya teman-teman ya. Jadi usahakan yang lebar, kelihatan kok, kita perhatikan itu kelihatan. Jadi ada yang kecil-kecil, terus ada daunnya itu kecil-kecil, ada yang lebar. Itu teman-teman pilih yang lebar. Nah, saya ulang ya untuk poin 5 poin tadi. Jadi poin pertama itu yang harus diperhatikan itu bodinya dulu yang besar. Poin kedua, kakinya panjang terus besar gitu ya. Yang ketiga, ekor antara bulu warna putih sama yang hitam lancur itu ada jaraknya. Itu ya. Sama yang keempat itu bulu halus yang ada di bawah leher itu, pinggir-pinggir punggung itu ke belakang gitu ya teman-teman ya. Bukan nemblok-nemblok, bukan ya. Ke belakang itu kelihatan hitam kebiru-biruan. Terus yang poin yang terakhir yang 5 tadi ya, putih yang ada di bagian punggung bawah, di atasnya ekor, di dubur itu. Nah, itu usahakan pilih yang daunnya lebar, kelihatan ini nanti teman-teman ya. Nah, itu mungkin masukan untuk beli murai gambling biar teman-teman kicau beruntung. Monggo seumpama teman-teman mau yang seperti itu beli gambling, iseng-iseng, dan semoga saja dapat jantan, dicoba. Oke, dipraktekkan ya teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen ya. Komen nggak apa-apa, nanti saya jawab. Terus kalau ada masukan silahkan juga ditulis di komentar ya. Jangan lupa itu tadi ya, trik dan saran saya kalau seandainya teman-teman kicau beli murai trotol gambling ya. Ini terlepas dari usia burung tersebut juga, terus warna-warna itu saya terlepas dari situ. Jadi itu 5 poin yang saya perhatikan dan saya sudah terapkan untuk memilih burung trotol gambling ya teman-teman ya. Dan saya rasa cukup, saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau, semoga bermanfaat.